Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Andriani, NIM 2019 A1H084. Saya dari kelas 4B PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melakukan presentasi video untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Dan ada pun materi yang saya ambil yaitu tentang penyajian data. Untuk video materinya silakan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi penyajian data. Penjelasannya, penyajian data merupakan salah satu materi bagian dari statistika untuk penyajian data. Adapun materi penyajian data yaitu tentang penyajian data tunggal. Data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batas, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Berikut penjelasan masing-masing penyajian data. Yang A, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini langsung melibatkan frekuensi masing-masing. Contoh, berikut adalah ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 11. Dapat kalian lihat nilai dari ulangan matematika siswa kelas 11 di sini. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Nah, adapun penyelesaiannya, dari data di atas terdapat beberapa nilai yang sama. Yang pertama, nilai amatan 5 muncul sebanyak 3 sehingga frekuensinya F sama dengan 3, F sama dengan 3. Nilai amatan 6 muncul sebanyak 10 sehingga frekuensinya F sama dengan 10, F sama dengan 10. Nilai amatan 7 muncul sebanyak 12 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 12, F sama dengan 12. Nah, yang keempat, nilai amatan 8 muncul sebanyak 5 sehingga frekuensinya F sama dengan 5, F sama dengan 5. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggalnya adalah di sini. Dalam tabel terdapat isi nilai tali turus frekuensi. Nilai ada 5, 6, 7, dan 8. Tali turus dalam dapat ditulis seperti ini dalam bentuk garis ataupun pagar, yaitu ada 3, 10, 12, dan 5. Frekuensi ada 3, 10, 12, dan 5. Nah, jumlahnya adalah sigma F1 sama dengan 30. Tali turus menyatakan tanda yang menunjukkan banyaknya data. Yang ke B, diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat dalam interval tertentu. Pada bidang kartesius ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Contoh, jumlah lulusan SMA 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Tahun 2000 berjumlah 20 dan tahun 2001 berjumlah 40, tahun 2002 berjumlah 50, tahun 2003 berjumlah 70, tahun 2004 berjumlah 10. Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Penyelesaian data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang sebagai berikut. Lulusan SMA 10 tahun 2001 sampai 2004. Dapat kalian lihat di data diagram batang tersebut ada berapa banyak yang lulus per tahun, dan semakin meningkat dari tahun 2000 sampai 2004. Yang ke C, diagram garis. Diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Contoh, dalam 6 bulan pertama tahun 2007 pemakaian daya listrik dari koperasi ABC seperti tertuang pada tabel berikut. Bulan Januari pemakaiannya 148,
Februari pemakaiannya 192, Maret pemakaian 136, April pemakaian 170, Mei pemakaian 180 dan Juni pemakaian 184. Sajikan data di atas ke dalam diagram garis dan kemudian tafsirkan. Penyelesaiannya dapat kalian lihat tabel ataupun sajian data ke dalam diagram garis seperti yang ada di dalam materi ini. Dan adapun penafsirannya yaitu yang pertama, pada bulan Januari sampai Februari pemakaian listrik bertambah dengan kemiringannya garisnya positif. Dan yang kedua, pada bulan Februari sampai Maret pemakaian listrik menurun dengan kemiringan garisnya negatif. Dan yang ketiga, dari bulan Maret sampai Juni pemakaian listrik semakin meningkat dengan kemiringan garisnya positif untuk setiap bulannya, meskipun kemiringannya ini masih lebih kecil dibandingkan dengan periode bulan Januari sampai Februari. Materi yang kedua yaitu tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarannya presentasi tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarannya sudut pusat sektor lingkaran. Cara menentukan besaran sudut presentasi datanya yaitu dengan yang pertama, besar presentasi. Presentasi nilai A sama dengan banyak jumlah seluruh data kali 10% banyak jumlah seluruh data kali 100%. Maaf. Dan yang kedua, besar sudut. Sudut nilai A banyak A jumlah seluruh data kali 360 derajat banyak A jumlah seluruh data kali 360 derajat. Untuk memudahkan mengingat, pada lingkaran berlaku perbandingan. Yaitu untuk memudahkan mengingat pada lingkaran berlaku perbandingan, banyak nilai A jumlah seluruh data sudut A 360 derajat sama dengan persen A 100% banyak nilai A jumlah seluruh data. Sudut A 360 derajat persen A 100%. Contoh, tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten menurun tingkat sekolah pada tahun 2007. Tingkat pendidikan SD banyak siswa 175, tingkat pendidikan SMP banyak siswa 600, dan tingkat pendidikan SMA banyak siswa 225. Sajikan data di atas dalam diagram lingkaran dalam bentuk besaran presentasinya masing-masing. Penyelesaian. Jumlah seluruh siswa adalah 1000 orang. Seluruh siswa diklarifikasikan menjadi 5 kategori. SD sama dengan 175 orang, SMP sama dengan 600 orang, dan SMA sama dengan 225 orang. Menentukan besarannya presentasi masing-masing sama dengan siswa SD sama dengan 175 1000 kali 100% sama dengan 17,5%. 17,51,000 kali 100% sama dengan 17,5%. Siswa SMP 6100,000 kali 100% sama dengan 60%. 6100,000 sekali 100% sama dengan 60%. Siswa SMA 225.000 kali 100% sama dengan 22,5%. 225.000 kali 100% sama dengan 22,5%. Menentukan besarannya sudut masing-masing. Siswa SD sama dengan 175.000 kali 360 derajat sama dengan 63 derajat. 175.000 kali 360 derajat sama dengan 63 derajat. Siswa SMP sama dengan
600.000 kali 360 derajat sama dengan 216 derajat. 600.000 kali 360 derajat sama dengan 216 derajat. Siswa SMP sama dengan 225 1000 kali 360 derajat sama dengan 81 derajat. 225 1000 kali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Berikut diagram garis lingkarannya. Di sini yang merah yaitu SMP 60% dan yang merah jambu SD 17,5% dan yang pink yaitu SMA 22,5%. Nah, yang ke E adalah diagram batang daun. Dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan terlebih dulu dari data ukuran terkecil sampai dengan ukuran yang terbesar. Diagram batang daun terdiri dari dua bagian yaitu batang dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Dari pengertian ini berarti diagram batang daun cocok digunakan untuk data yang besarannya sampai puluhan saja. Contoh, buatlah diagram batang daun dari data berikut ini. Data bisa kalian lihat di materi ini ataupun di video ini, dan cara penyelesaiannya dapat kalian lihat batang ada berapa poin dan daun begitu juga. Diagram batang daunnya adalah dari diagram batang daun di atas dapat dibaca sebagai berikut. Ukuran terkecil ataupun nilai terkecil adalah 5, ukuran terbesar adalah 50, ukuran ke-1 sampai ke-9 adalah 5, 8, 10, 11, 20, 20, 21, 22, dan 22. Ukuran ke-16 adalah nilai ke-16 adalah 29. F. Diagram kotak garis. Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik 5 serangkaian yang berdiri dari data ekstrim, data terkecil, dan data terbesar, dan kuartil Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, dan Q3. Untuk materi berikut menentukan besarannya kuartil, silakan baca materi ukuran pemusatan data. Contoh, diketahui data sebagai berikut. Dapat kalian lihat angka data sebagai berikut seperti buatlah statistik 5 serangkai dan diagram kotak garisnya penyelesaian. Yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu. Dapat kalian lihat seperti pada gambar ataupun pada materi di video ini. Nah, yang kedua, menentukan unsur-unsur statistik 5 serangkai. X-min sama dengan 41, X-min sama dengan 41 nilai terkecil. X-max sama dengan 100, X-max sama dengan 100 nilai tertinggi. Q1 sama dengan 53, Q1 sama dengan 53 nilai kuartil bawah. Q2 sama dengan 67,5, Q2 sama dengan 67,5 nilai kuartil tengah atau medium. Q3 sama dengan 87, Q3 sama dengan 87 nilai kuartil atas. Statistik 5 serangkaiannya dapat kalian lihat pada tabel ini, dan diagram kotak garis dapat kalian lihat dalam diagram ataupun gambar di materi ini. Penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat diolah menjadi bentuk-bentuk interval tertentu. Data tersebut disebut data berkelompok. Data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram, poligon, dan OGIF ataupun AGIF. Demikian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah penyampaian materi ataupun salah kata dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.